ngegoyang-goyangin tempat tidurnya kayak bergetar gitu. Soalnya dek 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 bunyinya kayak gitu. Itu sampai ada suaranya seperti itu ya? Sampai ada suaranya, sampai saya bilang, Pak Ustadz itu kan memang posisinya sudah ditutupin. Ya. Pak Ustadz itu kakinya bergerak-gerak, kata iya Bu, tapi udah memang sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Yudi yang akan mengisahkan sebuah kisah yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Sobat MM yang sudah mengklik dan menonton video ini. Jangan lupa untuk terus dukung dengan menekan like, komen, dan bagikan ke teman-teman Sobat MM sekalian. Dan tentunya dukung terus dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya ya. Nah, di video kali ini kita akan mendengar sebuah kisah dari Ibu Yuyun ya, salah seorang narasumber yang dijumpai oleh tim dari Malam Mencekam ke lokasi di mana Bu Yuyun bekerja. Dan cerita ini cukup seru dan cukup horor. Mudah-mudahan Sobat MM sekalian bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Ibu Yuyun ini. Bagaimana kisah yang sangat horor dan mencekam ini? Kita simak terus di channel Malam Mencekam. Jadi sudah 18 tahun Ibu Yuyun ini kerja di bagian security, Ibu ya? Betul. Security. Nah, langsung saja Sobat Malam Mencekam ini Ibu Yuyun akan menceritakan salah satu kisahnya sebagai security di mana Ibu? Di salah satu rumah sakit di salah Jawa satu Barat. rumah sakit di Jawa Barat ya. Mangga Ibu silakan, boleh diceritakan awalnya sampai kejadiannya gitu. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung. Waktu itu saya masuk siang dan waktu itu hari malam Selasa, tepatnya malam Selasa, hari Senin malam Selasa. Dari rumah memang saya berangkat seperti biasa pakai kendaraan, nyampe ke tempat kerja saya sekitar jam 11:30 karena saya masuknya jam 12 siang. Awalnya sih saya biasa-biasa aja jaga dari jam 12 sampai pukul 3. Saya biasa Bandung-Bandung dulu, untuk dilanjut lagi sekitar jam 3:30 sampai dengan mau menjelang maghrib. Biasa saya nyalain lampu-lampu. Pas lagi nyalain lampu, sekitaran kamar jenazah dan IGD, saya gimana ya, dibilang takut sih bukan masalah takut, memang sudah biasa kita nyalain lampu. Nah cuman waktu itu teh memang ada kejadian, hari itu tuh ada yang meninggal pas maghrib. Terus mungkin saya tidak salam atau tidak permisi, mungkin agak kesenggol. Ada di situ, iyalah mungkin penunggunya atau entah apa, berupa sosok perempuan, tapi punten tidak ada tangannya, tidak ya pokoknya mah tidak sempurna lah. Mungkin itu korban kecelakaan pas sekitar maghrib itu. Saya bismillah atau gimana, sekuat mungkin saya harus bisa berjalan sampai lorong depan IGD itu. Saya periksa lagi, sudah saya hanya dalam hati hanya istilahnya mah apa sih nama, berdoa lah. Ya. Udah gitu saya coba laporan
iya Bu, katanya ada yang meninggal barusan, perempuan korban kecelakaan. Tapi posisinya memang belum dimandikan atau belum apalah, baru beres dari IGD itu, dia baru mau ke kamar jenazah kan. Terus saya lihat posisi jenazahnya mirip banget pas yang di pintu yang waktu pertama kali saya ketemu sama dia. Terus nggak tahu itu perasaan saya atau gimana, kok kakinya masih bergerak. Saya bilang ke Pak Ustadznya, Pak Ustadz itu kakinya agak bergerak. Enggak Bu, memang udah meninggal dari tadi, katanya dari IGD juga. Jadi pas dibawa ke IGD juga udah meninggal. Tapi kenapa itu bergerak-gerak kayak yang mau menyampaikan sesuatu atau entah apa. Kata aku teh, Bapak coba dibisikin ke telinganya, katanya. Enggak Bu, itu mah memang sudah meninggal. Dari situ pengalaman itu saya coba tapakur diri atau gimana. Mungkin pas saya coba bisikan ke dianya, dia hanya berkata, nitip ada sesuatu barang punya dia yang ketinggalan di IGD sama di mobilnya, katanya itu. Terus saya bilang ke Pak Ustadznya, Pak Ustadz itu ininya katanya ketinggalan barangnya, tolong didekatkan ke dia. Ternyata yang didekatkan ke dia tuh tangannya. Gitu. Dari situ udah saya bismillah aja lah sampai beres tugas. Dan alhamdulillah sampai ke rumah saya, sampai selesai tugas, alhamdulillah sehat walafiat. Ibu Yun, tadi saya mau bertanya ada beberapa hal ya tadi terkait jenazahnya. Waktu ibu menerima mayat itu penyebabnya apa Bu? Dari sampai jadi mayatnya itu gitu. Kalau kata dari IGD-nya, begitu saya samperin, begitu ditransit ke security-nya, katanya IWR-nya karena kecelakaan. Kecelakaannya. Apa itu, kendaraan motor atau mobil? Mobil Pak, katanya ini apa sih namanya, mabuk. Oh, mabuk. Posisinya soalnya kelihatan dari bau alkohol si perempuan itu. Dia sama temannya, kalau yang temannya alhamdulillah selamat, cuman luka berat. Luka berat ya. Nah itu waktu tadi Ibu sampaikan kan kakinya itu bergerak Ibu ya. Itu waktu masih di posisi di mana Ibu? Masih di rumah sakit ya? Udah di kamar jenazah. Udah dimasuk di kamar jenazah? Iya, udah ditutupin, tapi masih bergerak-gerak. Saya lihat masih bergerak. Ibu saja yang melihatnya itu? Sama Pak Ustadznya. Oh, berdua? Iya, sama Pak Ustadznya. Memang kata Pak Ustadznya, memang kalau untuk yang meninggal biasanya memang dari atas sampai ke bawah, dari atas dulu prosesnya, baru sampai ke kaki. Untuk apa? Nyawa ya? Iya, cabut katanya, nyawa gitu ya? Iya. Itu kaki yang kanan atau kiri Ibu? Ini mungkin yang ada kiri. pertanyaan. Yang kiri? Iya, kayak gerak-gerak aja itu mah. Geraknya seperti apa Ibu? Kiri kanan? Enggak, atau? kayak gerak kayak yang iniin si tempat tidurnya, ngegoyang-goyangin tempat tidurnya, kayak bergetar gitu. Soalnya dek bunyinya kayak gitu. Itu sampai ada suaranya seperti itu ya? Sampai ada suaranya, sampai saya bilang, Pak Ustadz itu kan memang posisinya sudah ditutupin. Ya. Pak Ustadz itu kakinya bergerak-gerak, kata iya Bu, tapi udah memang sudah meninggal. Gitu. Terus tadi punten tadi ada yang tangannya, kenapa? Yang kan memang tangannya putus. Jadi dia bilang ya memang putusnya tuh tidak beraturan. Jadi ada yang ketinggalan di mobil sama yang di kamar jenazah. Jadi nggak begitu kita nerima teh. Jadi posisinya memang tidak ada tangannya. Jadi waktu saya ketemu, mungkin itu entah, saya nggak tahu itu namanya rohnya atau arwahnya. Dia lagi megangin pintu, kayak manggil-manggil, itu loh. Dia menunjuknya ke IGD itu. Oh gitu. Jadi ada semacam bayangan atau? Iya, bukan bayangan sih, memang nyata saya, bentuknya. memang nyata. Dia lagi pakai pakaian yang saya yang lihat, yang sama.
terus masih pakai sepatu, masih pakai sepatu. Jadi seolah-olah dia menunjuk gitu ya. Itu kata saya, apa ini, saya tadinya sih berpikirnya cuma halusinasi saya aja. Cuman kok saya pas, oh ternyata ini loh asli ada. Makanya saya begitu pas sudah tahu ditransfer masuk ke kamar jenazah itu, memang jaraknya kan memang tidak jauh. Jadi di belakangnya, jadi ada pintu ke belakang untuk langsung ditransit ke kamar jenazah. Terus saya tanya, apa itu Pak Ustadz? Itu tadi mungkin ke Pak Ustadz memang mungkin tidak berkata-kata, cuman dia tuh nunjuknya itu, tolong diambilkan, kayak yang nyuruh begitu. Pas saya coba ke telinganya, ngebisikin ke telinganya apa yang bisa saya bantu supaya kakak kakak ini apa sih namanya, kayak kakak tenang atau apa. Ada yang ketinggalan di mobil sama di kamar katanya. Apa itu gitu. Ibu? Iya, tangannya itu. Tangannya karena utuh. Pengen diambilin, pengen di sampingnya dia gitu. Jadi biar seolah-olah utuh utuh manusia gitu ya. Ambilin itu di mobil sama di kamar katanya gitu. Ya, supaya dibawa ke kamar jenazah. Memang waktu pas saya lihat juga memang tidak utuh. Tidak utuh. Duh, itu salah satu kisah yang merinding saya Bu mendengar. Luar biasa itu. Apalagi saya sampai 2 hari mukanya dia kebayang terus. Kebayang ya. Apalagi bukan penampakan maksudnya, wujud tubuhnya memang ada yang hilang gitu ya, di bagian tangan. Ya, itu luar biasa cerita dari Ibu Yuyun. Ya, kita kembalikan lagi ke Pak De Yudi di studio. Silakan Pak De. Sobat Malam Mencekam semua, ini yang patut kita cermati dan kita ambil hikmahnya dari kondisi ini. Apa yang terjadi, yang dialami, yang disampaikan oleh Bu Yuyun tersebut adalah banyak memberikan pembelajaran kepada kita, di mana satu, di saat kita lagi berkendara, tentunya kita harus waspada dan tentunya tetap berdoa, itu harus ya. Dan pada saat kita berkendara, yang harus diingat kondisi mabuk ibaratnya, atau kita dalam kondisi yang tidak setengah sadar lah. Ini yang cukup membahayakan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Yuyun dalam kisahnya. Semoga ini bisa memberikan sebuah pengalaman kepada kita semua dan mengambil hikmahnya dari apa yang sudah terjadi. Sobat Malam Mencekam semua, terima kasih buat Anda yang sudah mendukung terus channel Malam Mencekam. Buat Anda yang belum mendukung, silakan untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya agar Sobat Malam Mencekam tidak ketinggalan dengan cerita-cerita horor dan mencekam lainnya. Terima kasih. Saya Yudi dan tim mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.